Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, sahabat honorer? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan tugas-tugas pengabdian. Bapak, Ibu, sahabat honorer semuanya, ada informasi yang menggembirakan ya, yang disampaikan oleh Kemenpan RB Azwar Anas ya, yang berkaitan dengan honorer K2 dan honorer yang akan ikut ya diangkat atau lolos P3K tanpa tes. Nah, di tahun 2024 ini tentu saja tahun yang istimewa karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ya, di mana penyelesaian tenaga honorer ini harus selesai pada paling akhir adalah Desember 2024 ini. Tentu saja pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek dan Kemenpan RB ya sedang menyiapkan, terutama menyiapkan RPP-nya ya, RPP turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini. Mari kita simak bersama Bapak Ibu tenaga honorer semuanya. Kabar gembira, BKN dan Menpan RB pastikan honorer K2 dan guru honorer lolos P3K 2024 tanpa tes. Nah, tentu saja perlu disyukuri ya, dan kita sambut semuanya. Seperti apa ya yang termasuk pada tenaga honorer atau guru honorer yang akan diangkat P3K tanpa tes? Mari kita simak selanjutnya agar Bapak Ibu bisa memahami dan bisa mempersiapkan diri ya. Baik, mari kita simak bersama. Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB telah menyepakati kategori tenaga honorer yang akan diprioritaskan pada pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang ASN ya, Nomor 5 Tahun 2023 yang mengatur penataan tenaga honorer menjadi P3K. Undang-Undang ASN Nomor Tahun 2023 merupakan solusi bagi nasib tenaga honorer yang sebelumnya terancam tidak bisa bekerja di tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia maksimal 35 tahun. Dengan adanya Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, tenaga honorer yang telah bekerja sebelum 1 Januari 2023 dapat diangkat menjadi P3K dengan syarat lolos seleksi dan verifikasi data. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, kategori tenaga honorer yang diprioritaskan pada pengangkatan P3K 2024 adalah tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Nah, ini ada 3 kategori ya, yaitu diprioritaskan untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Ini pernyataannya. Kami sepakat dengan BKN bahwa kategori tenaga honorer yang diprioritaskan adalah tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Karena mereka adalah tenaga-tenaga yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, ujar Anas dalam konferensi pers Senin ya, 4 Maret 2024. Anas menambahkan formasi P3K 2024 yang telah disiapkan oleh BKN dan Menpan RB adalah sebanyak 1.665.694 formasi ya, yang terdiri dari P3K instansi pusat, formasinya adalah 281.936, meliputi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. P3K pemerintah daerah yaitu
formasinya 1.383.758 formasi yang meliputi tenaga guru 419.146, tenaga kesehatan 417.196, dan tenaga teknis 547.416. Anas mengatakan seleksi P3K 2024 akan dilaksanakan secara online dan offline dengan mengacu pada standar kompetensi jabatan dan kualifikasi pendidikan. Seleksi P3K 2024 akan dilakukan secara online dan offline sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan kualifikasi pendidikan yang diterapkan oleh BKN. Seleksi online akan menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT, sedangkan seleksi offline-nya akan menggunakan metode wawancara, psikotes, dan tes kesehatan. Tegas Anas ya. Anas menegaskan tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K harus lolos verifikasi dan validasi data di BKN untuk memastikan kebenaran data diri, riwayat pendidikan, dan pengalaman bekerja. Verifikasi dan data, validasi data adalah tahap penting untuk menjamin kredibilitas dan integritas tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K. BKN akan melakukan verifikasi dan validasi data dengan menggunakan sistem elektronik dan koordinasi dengan instansi terkait, tegas Anas. Anas berharap pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K dapat meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme aparatur sipil negara serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Kami berharap pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan profesionalisme ASN serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Kami juga menghimbau kepada tenaga honorer untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak benar dan tidak resmi terkait pengangkatan P3K. Jadi dihimbau ya untuk para calon P3K untuk tidak tergiur dengan iming-iming ya akan ada yang meloloskan, karena tidak ada lagi sistem joki akan ketahuan ya, dan sistem untuk titip menitip ini tidak akan terjadi. Bahkan itu termasuk ke dalam penipuan ya. Untuk itu diharapkan para calon P3K ini ya harus mempersiapkan diri secara optimal ya agar bisa ikut seleksi ini ya dengan baik, dan ini tidak lagi dengan tes ya atau tanpa tes. Baik Bapak Ibu sahabat honorer semuanya, semoga video ini kontennya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup-grup WA lainnya. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya ya, yang bisa membahas mengenai contoh-contoh soal CAT ya, contoh wawancara, dan cara mengerjakannya ya, agar bisa Bapak Ibu bisa lolos ya di tahun 2024 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.